Apakah kalian pernah membandingkan antara negara luar dengan negara kita, Indonesia? Mengapa di negara luar terlihat orang-orangnya mudah mendapatkan pekerjaan, sedangkan di negara kita terlihat susah? Dan mengapa di negara kita memiliki hutang terbilang banyak? Selain itu, di berita tentang korupsi yang tidak ada habis-habisnya. Di video kali ini, pertanyaan itu mungkin akan terjawab. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang masalah saat ini yang dialami negara berkembang. Lalu, apa yang dimaksud dengan negara berkembang? Menurut Wikipedia, negara berkembang adalah istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah. Salah satunya adalah Indonesia. Ya, Indonesia, negara kita. Indonesia termasuk dalam negara berkembang. Negara berkembang tersebar di berbagai dunia. Merah untuk negara berkembang dan biru untuk negara maju. Kebanyakan negara berkembang berada di wilayah iklim tropis. Lalu, apakah itu berkaitan dengan negara yang berkaitan di wilayah iklim tropis? Jawabannya tidak. Karena di daerah tropis ada negara maju, dan begitu juga sebaliknya. Di daerah subtropis ada negara berkembang. Yang artinya, iklim tidak berpengaruh langsung terhadap ekonomi suatu negara. Namun, iklim dapat mempengaruhi terhadap profesi masyarakatnya, seperti pertanian di negara tropis. Selain negara berkembang, ada negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Di negara berkembang, terdapat masalah-masalah yang cukup sulit untuk diatasi. Lalu, apa saja masalahnya? Langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Sebenarnya, kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara berkembang. Bahkan, negara-negara maju pun mengalami kemiskinan. Walaupun tidak sebesar negara berkembang, persoalannya sama, namun dimensinya berbeda. Persoalan kemiskinan di negara maju merupakan bagian terkecil dalam komponen masyarakat mereka. Tetapi, bagi negara berkembang, persoalan menjadi lebih kompleks karena jumlah penduduk miskin hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk. Bahkan, ada negara sangat miskin, mempunyai jumlah penduduk miskin melebihi 2/3 dari penduduknya. Itu tadi menurut Bot dan Sandrum tahun 1987, yang artinya kemiskinan ada di semua negara. Yang membedakan adalah jumlah warga miskin jika dibandingkan warga yang kaya. Di negara maju, penduduk yang miskin hanya sedikit, sedangkan di negara berkembang banyak sekali. Coba lihat mereka. Mereka bukan lagi camping di depan toko karena mencari suasana baru, atau karena bosan dengan camping di hutan. Mereka adalah tunawisma di negara maju yang tidur sembarangan. Suhiryanto, selaku ketua BPS sebelumnya, pernah berkata, kemiskinan merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh berbagai bangsa, termasuk Indonesia mempunyai tantangan besar soal kemiskinan. Bahkan di negara maju, kemiskinan pun menjadi momok yang mengerikan. Artinya, kemiskinan tidak hanya menjadi masalah serius di negara berkembang, akan tetapi menjadi masalah juga di negara maju. Jika kita lihat dari data tersebut, jumlah kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sampai bulan September 2019, yaitu sebesar 9,22%. Dengan jumlah pengangguran sebanyak 24,79 juta orang, dan karena adanya virus COVID, pengangguran naik menjadi 10,19% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27,5 juta orang pada September 2020.
Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, Amerika memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 55 juta orang dengan persentase 70% pada bulan September 2020. Lalu, apa yang membedakan Indonesia dengan Amerika Serikat? Yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita Amerika Serikat adalah 67.430 US dollar atau sekitar 977 juta rupiah atau hampir 1 miliar. Sedangkan Indonesia adalah 4.460 US dollar atau jika dirupiahkan sekitar 64.600.000 rupiah dalam 1 tahun. Perbedaan yang cukup jauh jika dibandingkan dengan negara dengan pendapatan tertinggi. Hal itu menandakan jika Amerika merupakan negara yang produktif, sedangkan Indonesia kurang produktif, atau juga menandakan kaya atau tidaknya sebuah negara. Selain itu, meskipun penduduk Indonesia lebih sedikit dalam kemiskinan, namun warga yang rentan menjadi miskin sangat banyak di Indonesia. Jika angka garis kemiskinan meningkat, akan ada perubahan yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia. Menurut Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, ketika menyampaikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM pada tahun 2018, yang membedakan negara Indonesia dengan Amerika adalah jika di Amerika masyarakatnya lebih memanfaatkan aset mereka untuk mendapatkan uang, kan di Indonesia harus bekerja untuk mendapatkan uang. Mari kita dengar apa yang Ibu Sri Mulyani bicarakan. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. The economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa take vacation. Dari penjelasan itu, dapat kita ketahui jika kecenderungan masyarakat Indonesia adalah mencari kerja, sehingga membuat kelebihan permintaan kerja dan beberapa mengambil kerja ke luar negeri atau sering kita sebut sebagai TKI karena persaingan dalam mencari kerja yang tinggi. Sedangkan masyarakat yang ingin memulai usaha beberapa hanya di angan-angan saja karena terkendala modal untuk memulai. Sedangkan berbeda dengan negara Amerika yang cenderung ingin berinvestasi, membuat uang, tanah, dan aset yang lain-lain bekerja untuk mendapatkan uang, sehingga di negara tersebut disebut padat modal. Tak heran jika di sana lebih sering ada pabrik dengan teknologi tinggi daripada pabrik padat manusia, dan kebanyakan warganya bekerja di sektor jasa. Sebelum membahas apa itu hutang negara, mari kita simak hutang menurut beberapa ahli. Menurut Gieso et al., yang dimana menjelaskan hutang merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban. Yang dimana menjelaskan hutang merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini. Entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Sedangkan hutang negara, menurut Todaro, hutang luar negeri merupakan total dari seluruh pinjaman secara resmi dalam bentuk uang tunai maupun bentuk aktiva lainnya. Selain itu, untuk mengalirkan dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, untuk merealisasikan pembangunan, untuk mendistribusikan pendapatan. Dapat disimpulkan jika hutang dilakukan sebuah negara berkembang ke negara maju memiliki tujuan untuk melakukan pembangunan di negara berkembang. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara pada masa kini dan diharapkan dengan meningkatnya pendapatan
akan bisa membayar hutang di masa depan. Salah satu pembangunan di negara berkembang adalah jalan raya. Jika dianalogikan, jalan raya itu seperti pembuluh darah pada tubuh manusia. Fungsinya untuk mengalirkan kebutuhan secara merata. Namun, jika salah satu jalan bermasalah, maka akan mempengaruhi daerah tersebut. Seperti daerah ini. Daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang terhambat. Hal ini dikarenakan jalan yang telah rusak menyebabkan terhambatnya distribusi di daerah tersebut, sehingga perlu untuk diperbaiki agar pendistribusian menjadi lancar. Namun, masalah lain dalam pembangunan adalah anggaran yang dikorupsi. Ketika anggaran dikorupsi, yang awalnya diberi anggaran besar agar proyek yang dibangun memiliki kualitas yang baik, karena dikorupsi akan membuat hasil proyek tersebut berkurang dalam hal kualitas. Contoh saja proyek jalan raya. Anggaran awal yang diberikan adalah untuk membangun jalan raya dengan ketebalan aspal 5 cm dengan tujuan agar jalan raya tidak mudah berlubang. Namun, ketika dikorupsi dengan cara mengubah ketebalan menjadi 3 cm, hal itu akan membuat jalan raya menjadi mudah rusak. Sehingga dengan adanya korupsi, perencanaan pembangunan yang telah direncanakan negara berkembang akan tidak sesuai dengan target, sehingga akan memunculkan hutang baru bagi negara tersebut untuk melakukan pembangunan atau untuk memperbaiki infrastruktur, sedangkan pertumbuhan pendapatan tidak sesuai dengan rencana dan hutang negara menjadi bertambah, bahkan untuk pokok atau bunganya saja susah untuk terbayar. Kesimpulan dari video ini adalah dari beberapa masalah yang dihadapi negara berkembang sangat sulit untuk diatasi. Bahkan di negara maju pun ada yang mengalami permasalahan ini. Namun, ada perbedaan antara negara maju dan berkembang, yaitu dalam hal produktivitas yang tinggi dan dalam mengelola aset agar mendapatkan penghasilan.